Open your mind and be truth by yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan PFCI, dengan Jeki dan Koba. Kali ini kita membahas Brooke Macaca Nemestriana. Ini yang biasa kita kenal, yang biasa kita suka lihat ya. Brooke ekor pendek, yang kita sebut Brooke ya, kalau di Padang itu Barua. Tapi kalau di kita nih ekor pendek sebutannya Brooke. Ini salah satu maskot dari PFCI, guys. Namanya Jeki. Jeki, second dulu. Good boy. Tos dulu Jeki. Oke, ini Koba nih. Lemes banget ini. Jangan lu mulai gitu. Second dulu. Good boy. Tos. Oke. Ya guys. Jadi yang namanya Brooke, dua Brooke Jeki dan Koba ini usianya memang usia dewasa. Yang biasa kita lihat mungkin masih kecil-kecil ya. Ada yang baby, ada yang lepas dot atau mandiri yang biasa kita lihat yang ukurannya segini. Kali ini adalah yang jumbo-jumbo ini, mungkin buat kawan-kawan sahabat primata yang lain yang belum biasa melihat, mungkin baru tahu kalau ada yang sebesar begini ya. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada Jeki dan Koba juga. Jadi Koba dan Jeki ini mempunyai dua karakter yang berbeda, guys. Jadi tidak semua kalau kita lihat primata itu karakternya begitu semua, atau jahil semua, atau petakilan semua. Itu nggak selalu seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu sebenarnya sama kayak manusia. Manusia kan macam-macam, ada yang introvert, extrovert, ada yang kalem, ada yang sedikit bocor, yang gokil, yang sama petakilan juga gitu. Apalagi yang suka ketawanya meledak-meledak gitu, nggak jelas gitu. Kadang-kadang ya seperti itulah, guys. Beraneka ragam gitu. Jadi karakter itu berbeda-beda. Begitu pula juga sama dengan primata. Seperti Brooke, kali ini kita bahas Brooke ya. Next kita akan bahas Monpai juga. Ini Brooke seperti ini, karakternya berbeda-beda. Jeki dan Koba mempunyai karakter yang berbeda. Kalau kita lihat Koba ini usianya 17 tahun, guys. Koba ini rawatan dari kecil. Walaupun bukan dirawat dari kecil oleh saya, tapi riwayatnya itu adalah Koba ini dirawat dari baby. Kalau kita runutkan ya, saya kurang jelas pasti gimana, siapa sih yang handle di pertama kali itu siapa gitu. Cuman info-info yang katanya si A, si B, si C gitu. Jadi Koba ini sudah berpindah-pindah owner ya, guys. Jadi kurang lebih sih yang saya ketahui informasinya, kalau Koba ini dua kali pindah owner. Nah, ketiganya itu di PFCI ya, Koba ya. Jadi Koba ini kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah nanti tolong diluruskan atau tolong diberi masukan di komentarnya nanti ya. Jangan lupa juga di like juga, bahwa Koba ini awalnya yang melihara itu adalah orang yang berasal dari daerah Tasik, daerah Cirebon ke sana lagi, Majalengka. Ya, Majalengka itu kalau nggak salah Om Budi Gondrong. Nah, Koba ini dulu sebutannya adalah Bruno, panggilannya Bruno. Nah, Bruno sebutan awalnya, namanya di awal. Terus pindahlah si Koba ini kepada owner barunya yang ada di daerah Cibubur, yang biasa kita kenal namanya Om Fajar. Om Fajar menamakan si Brooke ini yang usia 17 tahun ini sekarang bernama Koba. Ya Koba, ngantuk mulu ini. Jadi gitu ya, guys. Salah satu informasi juga bahwa Brooke itu mudah ngantuk, mudah juga dia menguap. Jadi
perhatikan aja 5 atau 10 menit kemudian pasti dia ada nguapnya, terus melek, tapi dia tetap waspada karena memang dia kebiasaan di hutan itu dia selalu waspada karena memang dia selalu terjaga ya, karena harus waspada dengan predator-predator lainnya. Jadi beruk itu tidurnya tidak bisa pulas seperti manusia. Kembali lagi pada kronologis sumbernya ya, Koba ya. Koba cekin dulu coba. Ini biar nggak ngantuk ini. Oh no nggak boleh gitu. Sini cekin. Koba. Ya good boy. Jadi Koba ini dua kali pindah owner ya. Setelah dari Om Budi Gondrong ke Om Fajar, setelah Om Fajar ke PFCI. Sekarang Koba ada di PFCI, dirawat oleh PFCI. Sekarang menjadi salah satu maskot dari PFCI. Nah, ini salah satunya juga nih Jeki nih. Ya, Jeki ini unik nih guys, karakternya berbeda. Kalau Jeki ini karakternya itu strength, tegas dan sigap, selalu waspada. No, kakinya nggak sopan, nggak boleh dinaikin ya. Nah, kalau Jeki ini udah pindah berapa owner, berapa kali. Jadi asal usul awalnya itu adalah rescue. Jadi Jeki ini pada saat usia 9 tahun, Jeki ini bersama koloninya turun ke pemukiman warga. Dia merusak hasil kebun tani para petani di Padang ya. Terus diusir, ditakutin pakai golok, ditakutin pakai pentungan segala macam, bahkan sampai ditembak pakai senapan angin ya. Jadi kawan-kawannya dia, koloninya itu berhamburan kemana-mana, kocar-kacir, kabur. Dan salah satunya adalah si Jeki nih. Jeki pun kabur dia ya, Jeki pun kabur. Dia saking takutnya, saking dia merasa panik, akhirnya dia tidak sengaja masuk ke dalam salah satu rumah warga. Setelah masuk ke dalam rumah warga, masuk ke dalam kamar salah satu kamar warga, akhirnya dia terjebak di dalam kamar itu, akhirnya ditangkap, dijaring, akhirnya dimasukkan ke dalam kandang, dipelihara oleh warga setempat. Lalu singkat cerita juga, akhirnya ada yang pengen bawa Jeki ke Jakarta, tepat itu di daerah Depok. Karena karakternya Jeki ini adalah strength ya, waspada selalu dan sergap selalu. Dia ini instingnya itu masih alam sekali ya, instingnya masih insting alam, insting predator. Jadi dia ini terkadang suka gampang kaget, tiba-tiba kalau nggak kenal dia langsung memberikan perlawanan. Entah dia nyakar, mukul. Kalau dia sudah merasa terancam sekali, dia bisa loncat terus dia menyerang gitu. Itu adalah insting alam dari seekor beruk ya. Hewan beruk kalau kita temui di hutan itu sangat berbahaya guys, apalagi yang size-nya, ukurannya sudah sebesar ini. Giginya itu taring, tenaganya besar, lompatannya seperti harimau, kaki tangannya juga semua berfungsi dengan baik. Itu kalau kita temukan di hutan, kita sebaiknya ambil angka 1000 guys. Jadi jangan ambil resiko, sebaiknya kita ada dua pilihan, kabur atau melawan. Tapi kalau kita temui satu ekor doang sih mungkin masih bisa kita lawan. Tapi kalau yang kita temui sebanyak model seperti ini, lebih dari 20-an atau 30-an, lebih baik kita kabur guys. Ambil angka 1000, ambil langkah cerdas ya, daripada kita mati konyol di koyak-koyak nih sama modelan kayak Jeki. Karena Jeki ini tipikalnya karakter yang sergap dan waspada, dan dia cepat buat attack ya. Karena Jeki ini memang karakter berbeda nih. Dia sigap dia. Jeki, second, salah satunya seperti itu. Dia ini bisa punya insting untuk menyerang. Dia punya insting mengawal si owner. Kebetulan ownernya saya
siapa yang dia kenal, siapa yang dia anggap baik, dia selalu akan menjaga. Ya Jeki, nanti kita coba kagetin ya guys. Kalau Brook yang instingnya itu masih kental, nature-nya, insting alamnya masih kuat, itu dia akan gampang kagetan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan manusia, dia nggak gampang kaget. Seperti Koba nih, nggak gampang kaget. Tuh, walaupun dikagetin dia nggak gampang kaget Koba tuh. Tapi kalau Jeki, instingnya, refleksnya cepat dia, langsung set seperti itu. Jadi kalau Jeki, kalau saya suruh untuk menyerang gitu, attack go, nah dia bisa cepat langsung loncat, langsung nyerang, dia bisa nyakar, langsung gigit juga dia. Jeki ini seperti anjing pengawal ya, kayak anjing di kepolisian gitu yang bisa buat attack gitu. Jadi karakter itu berbeda-beda ya guys. Ini sekedar wawasan untuk kita semua para pecinta primata, sahabat-sahabat primata, bahwa Brook itu beraneka ragam karakternya. Baik yang jantan, betina, itu semua berbeda-beda. Jadi kita perlu pahami, kita juga tidak bisa pukul rata. Bagaimana cara merawat itu dengan cara yang sama? Karena setiap primata mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi treatmentnya pun juga kita harus paham, harus berikan hal yang berbeda dan lebih tepat gitu. Jadi apabila kita bisa tepat dalam mentreatmentnya, maka Brook yang tadinya liar, yang tadinya ganas, yang tadinya nakal, itu bisa kita bikin lebih tertib, patuh. Nih kayak Koba nih, ini dia nggak bisa nyaman sedikit karena ruangannya AC adem begini, dia akhirnya dia tidur. Kalau dikagetin, hewan yang masih buas itu langsung refleks, dia refleks attack, refleks nge-track gitu. Nge-track tuh gigit cepet gitu. Koba lagi ini nih, lagi tidur nih, saya kagetin dia santai tuh, biasa. Tapi kalau Jeki tuh berbeda kan guys. Jadi ini adalah perbedaan karakter ya. Salah satu karakter yang harus kita bisa bedakan. Jadi rata-rata umumnya karakter Brook itu adalah modelannya seperti Jeki. Kalau Koba ini adalah rawatan dari kecil. Kalau rawatan dari kecil ini, karena dia sudah terbiasa, insting alamnya pun sudah pudar, sudah luntur. Jadi dia lebih cute ya, lebih kayak anak kecil, lebih familiar dan lebih intens sama manusia gitu, sudah biasa banget gitu. Tapi ya namanya hewan, tetaplah hewan. Kita harus bisa perlakukan layaknya, tepatnya, seperti sesuai porsinya juga. Walaupun kita penyayang hewan, kita anggap dia seperti anak kita sendiri, kita anggap seperti anggota keluarga sendiri, tapi kita juga tetap jangan lupa bahwa dia adalah hewan. Dan kita perlu yang namanya vaksin ya guys. Jangan lupa, kalau kita pecinta hewan, untuk sahabat primata semua, kalau kita sayang sama hewan kita juga harus perhatikan kesehatannya juga. Jangan lupa, setiap tahun sekali kita harus vaksin. Coba Jeki sudah lakukan itu setiap tahunnya. Dan juga jangan pernah kita melakukan suatu kekerasan terhadap peliharaan kita ya. Walau bagaimanapun mereka juga punya perasaan, mereka juga punya kemanjaan, punya cinta dan kasih sayang juga. Makanya kalau mereka sudah dekat sama kita, mereka akan sayang sekali sama kita dan mereka akan manja, karena figur induk yang mereka sebenarnya kalau di alam mereka milikin, mereka sudah tidak punya karena dia sudah berdampingan dengan manusia. Jadi manusia itu dianggap adalah sebagai induknya. Kayak Jeki nggak punya induk, sekarang manusia seperti saya ini dianggap induknya dia. Kayak Jeki ya, Jeki, good boy tuh. Ini adalah salah satu perilaku yang manja, dia menganggap kita induknya karena dia sudah kehilangan figur induk ya. Dan karakter Koba pun berbeda. Ini Koba kakinya nggak boleh turun kaki ya, kakinya tuh no. Nah kalau Koba ini manja seperti anak kecil, no, suka tantrum. Kalau bahasa anak-anak tuh tantrum ya. Jadi kalau dilarang dia masih gemes gimana gitu.
Ya, second dulu. Oke, good boy. No, second, good boy. Tos, lagi, tos, good boy. Jadi kita harus pahami ya guys. Saran saya, ingat ya guys, catat bahwa kita dalam merawat dan memelihara hewan kesayangan kita seperti Koba dan Jeki ini, ataupun hewan-hewan lainnya, kita harus pahami karakternya, kita harus pahami perilakunya, kita harus pelajari semua tentang anatominya, kelemahan, kelebihannya. Kita harus pahami betul-betul, maka kita akan tepat dalam mentreatmentnya. Maka hewan-hewan yang mungkin dianggap liar, buas, dan nakal oleh warga net segala macam, itu kita bisa tepis bahwa mereka pun juga bisa tertib dan bisa teratur seperti ini aja, Ki. Bisa teratur, tertib, patuh, manut, ya kan? Karena kita memperlakukannya juga dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi jangan lupa, cinta dan kasih sayang itu perlu. Jeki dan Koba juga jangan dipikir mereka tidak perlu kasih sayang walaupun mereka sudah dewasa seperti ini. Ya Jeki, ngeliat kesana mulu, ngeliat apa Jeki? Tos dulu dong. Jeki ini mempunyai daya tangkap respon sama seperti Koba ya. Daya tangkap respon yang baik dan bagus, karena memang kita harus punya kesabaran, keuletan, dan kita harus tetap konsisten untuk selalu mau ngajari dia seperti layaknya kita mengajarkan anak ya. Kita harus penuh kesabaran, penuh ketelatenan, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Akhirnya Jeki pun akan paham dan mengerti dan pintar seperti sekarang ya. Jeki, second, good boy. Tos, oke. Peluk. Saya Jeki, good boy. Oke. Coba. Second, oke. Koba nih lucu, kayak anak kecil suka tantrum. Tos dulu, Koba. Tos. Oke guys, sekian dulu. Seperti itu perjalanan Jeki dan Koba, sekilas riwayat perjalanan asal usul sumber Jeki dan Koba berasal ya. Jadi ikuti terus episode selanjutnya tentang keprimataan di PFCI. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.